6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Beras itu ada 4 kelas, ya. Kalau nilai totalnya per jiwa itu misalnya kualitas 1 itu 56.000, kualitas kedua itu 52.500. Karena dia butuh nutrisi yang khusus buat pasien bayi 0 bulan. Nah, kemungkinan bisa, tapi lama perbandingannya bisa mungkin di Makassar. Selamat pagi dari kawasan Limbowolio, Tengah Pada. Kami sampaikan pokok-pokok berita. Besaran zakat fitrah di Kota Bau-Bau telah disepakati pemerintah Kota Bau-Bau. Diharapkan pembayaran zakat fitrah dilakukan lebih awal agar dapat disalurkan kepada mustahik. Berkat doa dan bantuan para dermawan, Ahmad Amar, bayi tanpa anus di Kota Bau-Bau akhirnya dapat melanjutkan operasi di Makassar. Saya Haris Karlina dan inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini, Senin 3 Maret 2025. Kita ke berita yang pertama. Besaran zakat fitrah di Kota Bau-Bau telah disepakati. Pemerintah Kota Bau-Bau harapkan pembayaran zakat fitrah dilakukan lebih awal agar dapat disalurkan kepada mustahik. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Heru Mulko, melaporkan. Ada beberapa kelas kita siapkan ini untuk memayungi semua kondisi di lapangan. Tentu ini setelah mendengarkan masukan dari Basnas, dari MUI, dari Kemenak. Pemerintah Kota Bau-Bau telah menyepakati besaran zakat fitrah pada Ramadan 1446 Hijriah tahun 2025 Masehi. Kesepakatan ini diambil setelah dilakukan pertemuan antara pemerintah Kota Bau-Bau, Kantor Kementerian Agama, dan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas. Asisten 1 Setda Kota Bau-Bau, Laude Aswad, mengatakan besaran zakat ini disampaikan lebih awal agar sejak awal Ramadan masyarakat sudah dapat membayarkan zakatnya pada unit pengumpul zakat atau UPZ di masjid-masjid. Beras itu ada 4 kelas, begitu ya. Itu kalau dinilai totalnya per jiwa itu misalnya kualitas 1 itu 56.000, kualitas kedua itu 52.500, kualitas ketiga itu 49.000 dan kualitas keempat itu 45.500. Nah, di samping itu juga kita menyiapkan karena masih ada keluar kita mungkin yang makanan pokoknya jagung. Kita siapkan 3 harga berdasarkan survei. Itu kualitas pertama itu setiap orang 28.000, kualitas kedua itu hanya 24.500, kalau total per jiwa, kualitas ketiga per jiwa menjadi 21. Laude Aswad menyebutkan besaran zakat fitrah terbagi dalam beberapa kualitas, dimaksudkan agar memayungi semua kondisi masyarakat di Kota Bau-Bau, baik itu untuk bahan makanan pokok beras maupun jagung. Diumumkannya besaran zakat ini juga untuk memberikan kepastian harga kepada masyarakat. Ada beberapa kelas kita siapkan ini untuk memayungi semua kondisi di lapangan. Tentu ini setelah mendengarkan masukan dari Basnas, dari MUI, dari Kemenak. Nah, ini untuk memberikan kepastian kepada masyarakat. Silakan di kualitas mana ya mereka membayar zakatnya. Laude Aswad menambahkan penetapan besaran zakat fitrah ini juga berdasarkan hasil survei pasar oleh Basnas Kota Bau-Bau. UPZ atau unit pengumpul zakat yang ditugaskan di masjid-masjid pun telah dibekali standar pengumpulan zakat oleh Basnas. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Harga cabai di sejumlah pasar Kota Bau-Bau terus mengalami peningkatan beberapa bulan terakhir hingga menjelang Ramadan 1446 Hijriah 2025 Masehi. Berdasarkan pantauan harga Dinas Perdagangan Bau-Bau pada akhir Februari, cabai rawit hijau dan cabai merah keriting kembali naik dengan persentase 24 hingga 88% dari pekan sebelumnya. Cabai merah keriting kini dibanderol dengan harga Rp51.600 per kilogram. Sementara cabai rawit hijau
Rp23.300 per kilogram dan cabai rawit merah Rp81.600 per kilogram. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bau Bau Lode Ali Hasan mengatakan kenaikan harga aneka cabai ini disebabkan ketersediaan berkurang, sementara permintaan konsumen cukup tinggi dan pasokan terbatas. Berbanding terbalik dengan cabai merah besar, terjadi penurunan hingga 16%. Kini cabai merah besar per kilogram dibanderol harga Rp51.600 per kilogram. Faktor penurunan harganya karena ketersediaan melimpah suplai dari berbagai daerah. Sementara harga buncis dan harga buncis dan kelapa juga mengalami kenaikan. Buncis kini dibanderol dengan harga Rp12.000 per kilogram, sedangkan kelapa Rp7.000 per buah. Komoditas yang mengalami penurunan harga adalah ayam kampung, kini dibanderol Rp165.000 per ekor, dan tomat buah Rp11.300 per kilogram. Penurunan ini disebabkan oleh melimpahnya stok yang berasal dari berbagai daerah, diantaranya Kabupaten Muna dan Sulawesi Selatan. Adapun komoditas lainnya terpantau stabil, diantaranya gula pasir Rp19.300 per kilogram, ayam potong jumbo Rp65.000 per ekor, daging sapi Rp150.000 per kilogram, dan telur ayam Rp62.000 per rak ukuran jumbo. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Berkat doa dan bantuan para dermawan, Ahmad Amar, bayi tanpa anus di Kota Bau Bau akhirnya dapat melanjutkan operasi di Makassar. Mengenai hal itu, Waden Nurliani melaporkan. Ahmad Amar, bayi asal Kota Bau Bau yang terlahir tanpa anus, akhirnya melanjutkan pengobatan dan operasi kolostomi di Kota Makassar setelah sebelumnya mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Batra Mas Kendari. Berkat kepedulian masyarakat, doa serta donasi para dermawan, Ahmad Amar bersama kedua orang tuanya dapat bertolak ke Kota Daeng pada Sabtu 1 Maret 2025 menggunakan pesawat terbang. Ketua Posko Berbagi Bau Bau Melani turut serta dalam perjalanan ini untuk mendampingi keluarga Ahmad selama menjalani perawatan di Makassar. Kepada RRI, Melani mengatakan Ahmad Amar merupakan pasien rujukan rawat jalan sejak mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Kendari. Kondisinya semakin membaik, luka bekas operasinya di perut telah mengering, sehingga bayi yang belum genap sebulan tersebut kini dapat tidur dengan nyaman. Karena dia butuh nutrisi yang khusus buat pasien bayi 0 bulan. Kemungkinan bisa, tapi lama perbandingannya bisa mungkin di Makassar 1 minggu. Ini perbandingan saja ya. Mungkin di Makassar bisa 1 minggu sembuh, mungkin di Kendari 1 bulan begitu. Jadi kami dirujuk kemarin itu rawat jalan dengan saya dikasih beberapa edukasi untuk perawatan. Melani juga mengungkapkan dirinya memperoleh edukasi dari dokter di Kendari mengenai cara merawat bayi Ahmad. Menurut dokter, Ahmad Amar memerlukan asupan nutrisi khusus untuk bayi 0 bulan guna mempercepat proses pemulihan. Untuk itu mereka segera berangkat ke Makassar untuk menjalani tindakan medis lanjutan. Melani menjelaskan rencananya pengobatan Ahmad di Makassar akan berlangsung hingga sebelum Lebaran. Pemeriksaan oleh dokter bedah anak dijadwalkan Senin 3 Maret 2025 di RSUP Dr. Wahidin Makassar. Kolostomi itu sampai 2-3 bulan. Tergantung berat badan juga. Seperti Abdul Rahmat lah. Semua ada prosesnya. Ada tindakan memang yang tidak bisa terus dilakukan di rumah sakit kalau atresia ini kan. Melani menambahkan selama masa perawatan, Ahmad dan keluarganya akan tinggal di rumah singgah relawan di Makassar. Setelah tahap awal kolostomi selesai, keluarga Ahmad berencana kembali ke Bau Bau untuk menunggu proses medis berikutnya sesuai dengan arahan dokter. Wade Nurliani, reporter Bau Bau, melaporkan. Sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Besaran zakat fitrah di Kota Bau Bau telah disepakati. Pemerintah Kota Bau Bau harapkan pembayaran zakat fitrah dilakukan lebih awal agar dapat disalurkan kepada mustahik. Berkat doa dan bantuan para dermawan, Ahmad Amar, bayi tanpa anus di Kota Bau Bau akhirnya dapat melanjutkan operasi di Makassar.
Demikian Warta Kepton pagi ini. Kami harapkan Anda masih bersama kami untuk menyimak informasi kami lainnya dalam Kepton pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rizka Lina, selamat pagi. RRI terus mengudara untuk Indonesia.